Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi katabal izzata wal karamata liman ata'a wa qada bidhillati wal hawani liman asah wa huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukramin, amma ba'd. Ma'asyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Raudhatul Musyawarah Kemayoran Surabaya dan segenap pemirsa TV 9 Nusantara rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah berkah rahmah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore ini kita dapat melaksanakan amalan salihah, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengaji, melaksanakan dan menimba ilmu, serta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, doa ini penting. Nggih napa nggih? Karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Dalam ibadah itu pasti ada doanya. Dalam sholat ada doanya, dalam haji ada doanya, dalam puasa juga ada doanya. Dan doa jangan diremehkan. Makanya setiap saat, setiap waktu kita berdoa kepada Allah subhanahu. Insya Allah jenengan di sini ini tadi berdoa dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Kenapa? Karena kita setelah melaksanakan ibadah salat, kemudian kita sedang mengaji, ini merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman surga yang insya Allah disirami rahmat, dilindungi malaikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Para bapak, pemirsa hormati, biasa sama kalau doa apa pak? Doa sapu jagat. Napa doa sapu jagat niku Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Masya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan hasanah. Bukan ghaniyah, bukan mal, bukan kekayaan, bukan harta. Karena itu belum tentu baik. Tapi kalau kebaikan, harta yang membawa kebaikan, jabatan yang membawa kebaikan, pangkat yang membawa kebaikan. Jadi apa nggih? Hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga diberikan apa? Kebaikan. Apa kebaikan di akhirat, Pak? Surga. Semoga semua kita nanti ketemu di surga. Amin. Amin ya rabbal. Wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami ya Allah dari sentuhan api neraka. Semoga kita selamat dari sentuhan api neraka. Amin. Dan bisa masuk surga semuanya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Doa penting. Doa semoga tidak sedih, tidak susah, tidak malas. Ada enggak Pak doanya Pak? Ada enggak? Gimana doanya Pak? Enggak hafal. Allahumma inni
a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bakhil wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu doa dari Rasulullah. Doa kalau dari Al-Quran dan hadis tanpa ijazah, Pak, bisa kita amalkan. Tetapi doa tidak hanya di Quran dan hadis, boleh susunan para ulama. Nah, ini yang perlu ijazah. Hizib nasor. Nggih. Nah, itu perlu ijazah. Asma, itu perlu ijazah. Nah, kalau doa ini boleh kita baca. Allahumma inni, ayo sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bakhil wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ngerti artinya, Pak? Ngerti? Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku mohon lindung darimu ya Allah, mohon lindung kepadamu ya Allah, minal hammi wal hazani. Hammi itu artinya merasa gundah gulana. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasali, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemah dan malas. Lemah menghadapi masalah, lemah menghadapi pekerjaan, wal kasali, dan malas. Kita bermohon kepada Allah terlepas dari itu semua. Wa a'udzubika minal jubni wal bakhil, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari pengecut. Juben itu pengecut, takut terus, yang sampai tidak melaksanakan kewajiban. Kebalik itu tahawur, ngawur. Juben tidak, tahawur tidak, itu syaja'ah. Minal jubni wal bakhil, dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan aku bermohon kepadamu ya Allah, mohon lindung kepadamu ya Allah, apa? Min ghalabatid dain, dari dililit utang. Dililit utang. Wa qahrir rijal, dan tekanan orang lain. Mohon lindung, dililit utang. Duit mana? Ada duit mana, Bu? Wonten apa wonten? Na'udzubillah. Hutang gak mari-mari bayar, gak lunas-lunas, cicilan gak mari-mari. Sudah lunas nyicil lagi. Akhirnya mencicil terus. Wa qahrir rijal, dan tekanan orang lain. Merasa tertekan dari orang lain. Ini doa. Kalau kita lagi sedih seperti itu, doa seperti itu, Pak. Gini, Bang, di samping usaha dengan doa. Maka doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Para bapak perlu saya hormati, baik karena ini akhir tahun Masehi. Gini, Bang, bulan nopo, Pak? Bulan nopo? Desember akhir nggih. 2016 akan berganti 2017. Para bapak, para ibu, sebenarnya pertama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bahwa tahun ini kita sudah sampai pada akhir tahun ini. Alhamdulillah. Oleh Allah diberi umur yang panjang. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Karena banyak yang tidak nemui tahun 2017. Nggih napa nggih?
Barusan ada tetangga saya beberapa hari yang lalu masih sholat dengan saya, ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur alhamdulillah masih dikasih umur. Nggih napa nggih? Tetapi juga kita harus hati-hati, harus muhasabah, evaluasi apa yang kita kerjakan selama setahun ini. Karena lan tarji al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Kata Imam Ghazali, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Yang pasti itu adalah mati. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Maka kita hendaknya muhasabah, hasibu qabla an tuhasabu. Mengintrospeksilah kamu, semoga nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Pak, kita ikhtiari untuk merencanakan yang akan datang. Nggih. Maka hanya kita falyanzu nafsu ma qaddamat liqat. Apa yang akan dikerjakan untuk hari esoknya? Alhamdulillah 2016. Apa yang dikerjakan 2017? Itu yang seharusnya. Dan kita mensyukuri itu bukan dengan trompet, bukan dengan trek-trekan, bukan dengan mercon, tapi dengan apa Bu? Dengan apa Pak? Dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa dengan zikir kepada Allah membawa ketenangan dan ketentraman dalam hati. Pernahkah kau merasa? Pernah? Hatimu hampa? Pernah? Nah, kalau pernah merasa hatimu hampa, maka berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Ingat bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada kita. La tai'asu mir rahillah. Jangan sampai putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit jangan putus asa, Allah akan berikan kesembuhan. Amin. Yang sedang sekarang ini enggak punya uang, Allah akan memberikan rezeki asalkan usaha. Nggih napa nggih? Yang ada masalah, jangan putus asa, Allah akan berikan jalan keluar. Nggih napa nggih? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraja, jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki yang tanpa dihitung-hitung. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Maka tahun baru jangan diisi dengan maksiat, buksiat, mbasiat. Gini apa nggih? Ini biasanya adik-adik remaja yang dipikir sepeda motornya sudah diblong, knalpotnya diganti, ketemu polisi ditangkap. Gini apa nggih? Sudah siap-siap. Enggak. Mari tahun baru kita isi dengan amal soleh. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Trompet ganti dengan zikir, trek-trekan ganti dengan sujud. Nggih napa nggih? Kembang api diisi dengan sedekah. Insyaallah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut tahun yang akan datang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Allah salam Muhammad. Wabarakatuh Muhammad. Itulah kita ucapkan semoga tahun 2017 kita semua makin lebih baik daripada yang sebelumnya. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fawarabih. Orang yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa khasir. Orang yang hari ini, tahun ini sama dengan tahun yang sebelumnya, dia termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halik.
orang yang tahun ini lebih jelek daripada yang sebelumnya, dia termasuk orang yang binasa, kata Sayyidina Ali. Kita semua termasuk orang yang untung. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah bina semoga kita diampuni oleh Allah subhanahu. Pak, nanti di akhirat kita akan ditanya oleh Allah. Setelah meninggal dunia, dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Ini biar hati-hati tahun yang akan datang ini. Rasulullah dawuh, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta su'alan arba'. Tidak akan bergeser tumit seorang hamba nanti dari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Ini bocoran soal, Bu. Nggih? Nanti biar gampang jawabnya, Bu, nggih? Nanti di akhirat dikumpulkan di padang mahsyar itu. Apa? Pertanyaan pertama. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umurnya digunakan untuk apa? Jenengan umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun digunakan untuk apa? Sehari, 2 hari, sebulan, setahun digunakan untuk apa? Akan ditanya nanti di padang mahsyar itu. Umur harus kita gunakan yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Saya kagum dengan ibu-ibu yang rajin ngaji, alhamdulillah. Ke Kemayoran, ke Cinghu, ke masjid, taklim, kemana-mana, alhamdulillah. Bapak-bapak kerja, cari nafkah, masih mau ngaji, alhamdulillah. Jaga keamanan satpam, masih ngaji, alhamdulillah. Umur insya Allah manfaat barokah, amin. Yang kedua, wa an jasadihi fima abla. Tentang tubuhnya, anggota badannya digunakan untuk apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan kalau ada TV, ada pengajian TV 9 dengan lagu-lagu, milih mana, Bu? TV 9 santun mengejutkan. Gini nggih. Penglihatan kita akan ditanya oleh Allah. Nonton apa? Sinetron apa? Pengajian? Pengajian. Wah, hebat ibu-ibu ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ditanya. Hati kita ada enggak rasa dengki, rasa iri, rasa sombong? Ditanya oleh Allah. Anggota tubuh kita akan ditanya, wa an jasadihi fima abla. Yang ketiga, wa an malihi min ainat tasabahu wa fima anfaqah. Dan tentang hartanya, dari mana didapatkan dan digunakan untuk apa? Apa hasil halal atau haram? Ditanya. Kalau sudah dapat, digunakan untuk apa? Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wa'an ilmihi fima amila bih. Dan tentang ilmunya sejauh mana itu diamalkan. Itu nanti pertanyaannya, Pak, di padang mahsyar. Kalau bisa jawab, surga. Amin. Na'udzubillah, kalau masih ada yang belum bisa terjawab, nyemplung dahulu di neraka. Na'udzubillah, na'udzu. Baik, sebelum saya baca, monggo barangkali ada pertanyaan. Masalah tahun baru iya, masalah yang lain monggo. Ibu-ibu juga ya.
Ini anggota pengajian yang Masya Allah jilbabnya hitam-hitam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran yang lalu telah disampaikan sebuah hadis yang berbunyi wallahi la yu'min, wawunya waw qasam ya. Kila ya Rasulullah alladzi la yu'minu jarahu bawa'iqahu. Ada seorang tetangga ini yang memang entah itu gimana, nggak tahu jarak gimana, tahu tentang tetangga. Bukan hanya itu, bahkan akhlaknya ya buruk, coba terjangnya juluk. Di samping itu pula, bukan hanya haram itu dosa, bahkan melakukan dosa besar itu pun kata dia itu hal yang biasa, nggak apa-apa kata dia. Kata orang Jawa nggak apa-apa. Karena dia bertendensi innallaha rahim. Dia mengatakan wallahi la yu'min. Apa antara pendapat tetangga yang menghalalkan berbagai macam cara dengan adanya hadis wallahi la yu'min. Satu Ustaz. Jadi sholat, bagaimana statusnya ibadahnya itu? Yang ketiga yang terakhir Ustaz, adakah tip-tip atau doa yang bisa menyelamatkan dari keburukan-keburukan alladzi la yu'minu jarahu tadi Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih, bagus. Yang lalu memang kami sampaikan agar supaya kita berbaik dengan tetangga, enggak boleh untuk mengganggu tetangga. Karena di samping kita hablum minallah juga hablum minan nas. Terutama kepada tetangga. Rasulullah memang pernah dawuh, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sahabat diam, Pak. Tidak bertanya. Akhirnya ada Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi tanya, "Qila man ya Rasulullah, siapa rasul yang tidak beriman itu?" Qal, "Man lam ya'man jaruhu bawa'iqah," yaitu orang karena tingkah ulahnya, kelakuannya, tetangganya itu tidak aman dan tidak tentram. Dari hadis ini, Pak, pertama ada kalimat qasam, kalimat sumpah. Ini menunjukkan saking pentingnya sesuatu. Wallahi, demi Allah. Tapi hati-hati Pak, jangan biasakan sumpah jenengan, nggak bagus. Nggih? Nggak bagus. Tapi kalau Allah, Rasulullah bersumpah itu menunjukkan itu pentingnya. Wallahi, la yu'min, tidak beriman. Nah, la yu'min, tidak beriman, itu ada dua makna. Artinya, tidak ada iman sama sekali atau tidak sempurna imannya. Kata-kata la yu'min di sini bisa berarti dia hilang imannya itu, lepas imannya itu. Atau iman itu tidak sempurna, ada tapi tidak sempurna. Sama banyak. La yazni zani hina yazni bahwa mukmin. Tidak berzina, orang yang sedang berzina itu dia orang yang beriman. La yasriqus sarik hina yasriq bahwa mukmin. Tidak mencuri, orang yang sedang mencuri dia itu beriman. Artinya orang sedang mencuri hilang imannya itu atau kurang imannya itu. Begitu juga tetangga yang membuat ulah sampai lingkungannya itu terganggu, bisa memang pada saat berbuat ulah yang tidak baik itu hilang imannya itu. Tapi bukan berarti murtad, bukan. Bukan berarti keluar dari Islam, tidak. Tetap dia muslim tapi tidak mukmin. Ya, karena mangkana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetanggamu. Bukan berarti dia kafir, enggak, tetap muslim. Ya, tetap muslim. Cuma nilai keimanannya bisa hilang, nilai keimanan itu bisa kurang. Makanya tandanya orang yang beriman yaitu dia yang baik dengan tetangga, gak suka bisik-bisik tetangga.
Wonten apa wonten? Gosip digosok makin ada. Ada ibu-ibu? Punti tiang ibu? Oh, boten hadir, alhamdulillah. Itu tidak beriman, mengurangi keimanan. Orang yang mengganggu tetangga itu. Nah, kemudian tetangga yang berbuat jahat seperti itu bagaimana? Apakah dia masih muslim? Muslim, Pak. Kalau mati bagaimana? Ya tetap itu disolati. Tetap. Cuma dia sudah hilang nilai keimanannya atau kurang sempurna imannya itu. Nah, apa doanya? Ya, kita berdoa semoga selamat daripada godaan-godaan orang yang berbuat jahat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang hasidin, yang fasidin, orang yang hasud, iri, dengki, berbuat rusak. Semoga kita selamat semuanya, termasuk dari tetangga dan semuanya. Amin ya rabbal. Jelas nggih? Nggih, monggo berikutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon tanya Romo Kiai, yaitu tentang ilmu faraid atau ilmu waris. Itu turunnya katanya paling akhir dan lenyapnya ilmu faraid atau ilmu waris itu paling awal. Banyak kejadian di masyarakat kita bahwa ketika sang atau sang ayah meninggal itu seharusnya kan waris harus segera dibagi. Apakah tapi prakteknya di lapangan banyak kejadian-kejadian yang ketika sang ayah sudah meninggal menunggu ibunya meninggal baru diwaris. Apakah ini perlu pembelajaran dan sosialisasi kepada kaum muslimin Ustadz Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, betul bahwa nanti ada dua ilmu yang hilang lebih dahulu. Pertama ilmu faraid, yang kedua ilmu falak. Ya, ilmu astronomi. Nah, ilmu faraid ini ilmu hukum pembagian warisan. Ini biasanya kurang diminati dan mempelajari juga kurang diminati sebagian orang, dan juga mempraktekannya kurang diminati. Baik itu karena faktor nafsu atau karena faktor dia tidak biasa. Maka memang seharusnya setelah meninggal dunia itu segera. Nah, kata segera itu berapa lama? Tergantung kebiasaan lah. Ya mungkin sudah baru meninggal sehari langsung kumpul, ayo warisan-warisan. Itu mungkin terlalu ya. Ini apa tujuannya? Kok sudah ngomong warisan, ini baru meninggal dunia. Ya itu terserahlah ya, minimal setelah 7 hari kumpulkan family, kumpulkan saudara, mari kita hitung. Kalau nggak bisa ngitung sendiri, ngundang ustadz, kiai yang paham faraid, nanti dijelaskan ayahnya meninggalkan ibu dan anaknya berapa, ini dapat berapa. Ya itu seharusnya, tetapi tidak eksekusi waktu itu, enggak, tapi pembagian sudah jelas. Ya itu terserahlah ya, minimal setelah 7 hari kumpulkan family, kumpulkan saudara, mari kita hitung. Kalau nggak bisa ngitung sendiri, ngundang ustadz, kiai yang paham faraid, nanti dijelaskan ayahnya meninggalkan ibu dan anaknya berapa, ini dapat berapa. Ya itu seharusnya, tetapi tidak eksekusi waktu itu, enggak, tapi pembagian sudah jelas. Contoh begini, ayah meninggalkan ibu 1, meninggalkan saudara 5, laki 2, perempuan 3, umpamanya gitulah gampangnya. Punya rumah, punya harta waris, rumah, anggaplah rumah 1, seharga 100 juta. Tinggal begini Pak, dibagi, oh ibunya itu mendapatkan 1/8. Asobahnya sisanya untuk anak-anaknya, dengan laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau tadi lakinya berapa? 2, berarti 2 kali 2, 4. Terus
perempuannya berapa? 3, berarti 7, tinggal sisa di seperdelapan itu dibagi 7. Dari 100 juta itu dibagi seperti itu, dapat berapa? Soal rumah, apakah langsung dibagi atau tidak, tergantung kesepakatan. Ya, wah ini masih ibu masih ada, dan saudara-saudara itu masih ada yang kecil-kecil, enggak apa-apa, ditempati ibu. Jangan diusir ibunya. Enggak apa-apa. Tapi sudah jelas, oh ibu cuma dapat 1/8 dari rumah ini. Si adik ini dapat sekian, si adik ini dapat sekian. Kok umumnya ada yang punya kemampuan, wis tak joke yo. Berapa harganya? Saya joki, nggak apa-apa, boleh. Jadi bukan itu harus diusir, tidak, ya, tidak harus langsung diusir, tetapi sudah jelas pembagiannya. Jelas, nggih? Monggo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah waris, Yai. Nggih. Saudara punya 2 istri. Yang tua sudah meninggal, tinggal istri muda. Cuman harta itu hasil dari gonogini istri tua. Sekarang lagi proses, yang istri muda itu minta dibagi 3. Yang benar bagaimana? Ya, kalau teknis seperti itu nanti lebih lengkapnya secara khusus saja, ya. Tapi secara umum begini. Besarnya saja nggak apa-apa. Yang pertama, dalam Islam nggak ada gonogini itu, nggak ada gonogini. Itu dalam hukum pengadilan yang ada di Indonesia. Jadi Islam tuh nggak ada gonogini. Tergantung kepemilikan harta itu. Sekarang umpamanya suami ini punya rumah. Rumah ini hasil pembelian suami atau hasil kerjasama dengan istri. Nah, sebentar ya. Kalau ini memang suaminya kerja sendiri lalu beli rumah, walaupun sedang punya istri, bukan milik istri, tetap itu milik suami. Loh, karena ini kita dapatkan sedang menikah dengan saya. Ya, karena istri tidak ikut andil di situ. Beda kalau umpamanya sekarang suami istri kerja peracangan, sama-sama dengan istrinya, sama-sama kerja. Dari hasil itu beli rumah, ya itu berarti syirkah antara suami dengan istri. Sama-sama mendapatkan, bukan gonogini, memang itu punya hak terhadap harta itu. Saya punya anak 2. Ya, pertama status hartanya itu Bu, nanti lebih detailnya memang perlu, tidak cukup di sini ya. Dan itu istri hanya sebagian saja mendapatkannya. Kalau nggak punya anak berarti cuma 1/4. Yang sisanya itu saudara suami itu mendapat, ibu suami itu juga mendapat. Ya, sekali lagi kalau untuk yang lebih konkret tidak cukup di sini. Ya, tidak cukup di sini, nanti perlu tuh hitung-hitungan. Hartanya apa yang ditinggalkan, statusnya itu apa harta itu, yang meninggal siapa, yang ditinggalkan itu siapa. Itu perlu detail, Bu. Nggih. Monggo silakan. Nggih. Waalaikumsalam. Mic-nya diberi. Langsung saja, Pak, monggo. Apa hukumnya orang haid baca Al-Qur'an? Nggih. Pertama begini. Kalau baca Al-Qur'an itu liqasdil ibadah, sepakat ulama itu hukumnya haram. Karena ada hadis Nabi, la yaqra'ul Qur'ana junubun wala haidun. Tidak boleh membaca Al-Qur'an orang yang sedang junub dan orang yang sedang haid. Maka orang yang haid, orang yang junub, yang niat baca Al-Quran di qasdil ibadah, sepakat ulama itu hukumnya haram. Tapi kalau bukan Al-Quran, boleh Bu, berzikir, bersolawat, boleh jenengan. Bukan berarti siwak dengan Tuhan ketika haid, bukan. Ya, kalau ayat Al-Quran, ya nggak boleh kalau itu di qasdil ibadah, niat ibadah.
Nah, sekarang baca Al-Quran niat untuk ngajar. Baca Al-Quran niat untuk menyampaikan dalil ketika dia jadi mubaligh. Baca Al-Quran untuk dia menjaga hafalannya, deres, hafizah. Nah, ini yang khilaf ulama. Beda ulama. Yang pertama, yang mengambil umumnya hadis tadi, ya tetap itu haram. Pokoknya baca Al-Quran walaupun dia guru TPK, walaupun dia mubaligh ustadzah mengajar, tetap nggak boleh baca Al-Quran. Itu yang pertama. Tapi yang kedua Pak, boleh. Ya, sekarang ustadzah mubaligh diundang pengajian ceramah bulan Maulid. Dia menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia haid. Niatnya untuk dalil ceramah. Sebagian ulama itu boleh. Karena bukan tujuan untuk ibadah. Tapi niat untuk istidlal. Atau guru TPK. Ya, di sini ada TPK, gurunya 5 perempuan semuanya. Haid bareng-bareng semuanya. Libur TPK-nya. Nah, itu sebagian ulama ada yang memperbolehkan, itu khilafiyah. Atau juga hafizah, penghafal Quran. Dia kalau kemudian dia tidak mengulang, bisa hilang hafalannya. Boleh untuk mengulang hafalan Quran itu untuk menjaga hafalan. Sekali lagi itu khilafiyah Pak. Itu sebagian pendapat ulama, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Monggo silakan. Waalaikumsalam. Banyak instansi pemerintahan dan swasta ya yang mengadakan acara Natal bersama. Terus gimana hukumnya ya seorang muslim yang mendatangi, terus dia ada satu perusahaan itu juga mengadakan acara malam pergantian tahun. Tapi di situ ternyata acara ada kebaktian ya. Terus banyak muslim yang mendatanginya, yang hadir. Nah dia berdalih begini ya. Saya cuma mendatangi makan-makan tok gitu ya. Terus apa mendatangi acara perayaan Natal itu ada pengecualian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Dalam acara Natal itu ada 2. Ada ritual, ada seremonial. Ritual itu yang ada kebaktiannya, ada ibadahnya. Seremonial itu sifatnya hanya upacara saja, sambutan, ya, kemudian apa, ya seremonial saja. Nah, ini memang sebagian ulama itu membedakan. Kalau terhadap acara yang ritualnya, yang ada kebaktiannya, itu ulama mengharamkan untuk menghadirinya. Kenapa? Acuannya kepada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma'abud wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'buduna ma'abud lakum dinukum waliyati. Itu urusan ibadah, urusan agama, enggak boleh campur aduk. Lakum dinukum waliyati. Tetapi kalau yang seremonial, di situ ada acara sambutan dari tuan rumah, sambutan dari pejabat, itu dianggap itu bukan acara ritual. Ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak memperbolehkan, kan masih ada kaitannya dengan Natal itu. Kalau ada kebaktian itu berarti itu bukan seremonial, tapi itu ritual. Nggak boleh kalau ada kebaktiannya. Ya. Dan kalau yang sifatnya itu seremonial, masih ada yang memperbolehkan. Kalau sudah masalah kebaktian, berarti sudah ritual, bukan seremonial. Bagaimana yang muslim yang datang? Ya haram. Tapi tidak menjadi kafir, tidak. Dia haram menghadiri acara ritual non-muslim, acara nyepi, acara Natal, karena itu urusan agama lain. Tapi kita tidak boleh mengganggu, nggak boleh. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, makanya ya kita harus hati-hati. Tetap kita baik dengan sesama manusia,
sama ciptaan Allah walaupun itu lain agama, tetap harus baik. Masalah muamalah, masalah dunia. Tapi kalau masalah ibadah, masalah ritual, masalah kebaktian, masalah salat, masalah akidah, tegas, lakum dinukum waliyadin. Bukan umat Islam intoleran, bukan. Tapi ini untuk menegakkan akidah. Ya. Dan kalau umat Islam kemudian kadang-kadang protes, bukan karena tidak toleran, bukan. Kadang-kadang digarai. Lowong hiasan Natal, di situ ada lafaz Allahnya. Kan bikin gara-gara. Kalau didatangi suruh lepas, dianggap itu intoleran. Kalau ada ular di lubangnya, sampean ganggu lalu nyergap ular, itu yang salah orangnya apa ularnya? Orangnya. Umat Islam itu toleran, di mana umat Islam itu mayoritas, yang minoritas aman. Nggih napa nggih? Tetapi jangan digarai. Nah, kerukunan antar umat beragama bukan berarti mencampur adukkan agama, bukan. Tapi silakan kerjakan sesuai dengan agamanya masing-masing. Termasuk doa, nggak boleh campur aduk doa. Ya, umat Islam doa kepada Allah, agama lain doa kepada Tuhannya. Kalau doa saling mengamini, nanti ketukar Tuhannya itu, Pak. Nah, ya ketukar Tuhannya itu. Maka nggak boleh mencampur adukkan agama. Lakum dinukum waliyadin. Harus teguhkan. Kita semoga menjadi seorang muslim yang mati dengan membawa Islam. Amin ya rabbal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah kulli hal. Allahumma inna hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la saqaman illa syafaita wa la masan la yassarta wa la hajatun dunya wal akhirah la dunya wa yassarta innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah min barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.